بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. Jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa syukur yang benar-benar bukti dan wujud syukur yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita adalah seorang hamba, karena kita adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang semua yang kita miliki sekarang, ini milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cuman ikut make saja. Apa buktinya? Bukti yang paling nyata, kalau kita mau tanya sama diri kita, dalam yang kelihatan saja, mata, telinga, hidung, mulut, lidah, ini kita tidak pernah ikut ngurusin, tidak pernah ikut campur, ikut andil, ngopenin, ngoten nggih. Tapi cuma bisa make. Ya, ini milik kita sekarang. Yang make kita. Kalau ditanya itu bukan kita. Tapi kalau itu betul milik kita, sebetulnya kita seharusnya paham apa yang dibutuhkan mata. Mata kita ini sehari butuh berapa nutrisinya. Seharusnya kita paham kalau itu betul milik kita. Dan ternyata tidak. Kalau kita ditanya bingung kalau nggak pernah belajar, kan ya? Nggak pernah cari tahu berapa butuh nutrisi, vitamin dan yang lainnya. Apalagi seluruh anggota tubuh kita yang ada dalam diri kita. Oleh karena itulah kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala sangat butuh untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rasa syukur tersebut tidak lain adalah dengan kita menghambakan diri kita semata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, kemudian selanjutnya ketika kita ditanya apakah kita mencintai Nabi, apakah kamu cinta sama Nabi, apakah kamu cinta sama petunjuk Nabi, maka sudah seharusnya kita yang mengaku sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam cinta tidak sama Nabi? Jelas. Cinta tidak dengan sunnahnya Nabi? Harus. Karena apa? Kalau kita tidak mencintai Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mau ikut dan mengikuti petunjuknya siapa? Sunnahnya sinten? Tidak ada satupun perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengikuti satupun petunjuk, satupun sunnah, melainkan hanya mengikuti sunnahnya Nabi dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara pembahasan pelajaran yang kita kaji di kesempatan yang berbarakah ini, yaitu beberapa hadis-hadis sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita sangat butuhkan
dalam kehidupan kita, yang itu akan menjadi petunjuk bagi kita dalam kehidupan kita ini. Kemudian kita lanjutkan kembali pembahasan kita, itu di halaman 11. Kemarin kita sampai di hadis Sa'ad ibn Hisham ibn Amir. Beliau mengatakan, ataitu Aisyah radhiyallahu anha. Aku mendatangi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Fakultu, maka aku mengatakan kepada Ummul Mukminin, ya Ummul Mukminin, wahai Ummul Mukminin, akhbirni bi khuluqin nabi atau bi khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Ummul Mukminin, kabarkan kepadaku tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak-akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini akhlak adalah salah satu bagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau wariskan untuk kita. Qala, Ummul Mukminin menjawab, kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Ama taqra'ul Qur'ana, tidakkah engkau baca firman Allah Subhanahu wa taala, baca Al-Qur'an, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qalam ayat yang keempat, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar di atas ketinggian akhlak, di atas seluruh akhlak-akhlak yang paling mulia. Maka akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak yang paling agung, yang paling tinggi. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita bahwasanya tidak ada akhlak yang paling agung dan lebih tinggi melebihi akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti siapa akhlak yang harus kita tiru dan kita contoh dengannya? Tidak ada yang lain kecuali akhlaknya sinten? Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita patut bangga, patut berbahagia dan senang. Beliau dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala nabi dan rasul bagi umat Islam kita, bagi umat yang berusaha untuk mengikuti dan mentauladani beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Berarti tidak salah kalau Allah jadikan bagi kita panutan dan tauladan kita adalah nabi dan rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalaulah Allah jadikan selain nabi sebagai panutan kita, tauladan kita, maka apalah alasannya apa yang mengharuskan kita mengikuti dan mentauladaninya? Adapun ketika Allah telah jadikan nabinya dan rasulnya Muhammad sebagai panutan dan tauladan bagi kita, maka ini betul-betul apa? Sudah sangat jelas buktinya. Yang dengan itu Allah katakan la ala khuluqin azim, bahwasanya nabi kalian, panutan kalian, tauladan kalian, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling tinggi, paling mulia akhlaknya. Tidak ada yang lebih mulia dari akhlak manusia. Kemudian muallif yaitu Asy-Syaikh Abdul Razak membawakan perkataan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, wa makna hadza, dan maknanya ini adalah dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin adzim, annahu alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sara imtithalul Quran, beliau adalah permisalan yang nyata, yang nampak dari wujud Al-Quran. Kalau kita pengen lihat sosok nyata Al-Quran yang kita baca, yang kita pelajari,
yang kita hafal, maka lihat sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus beliau wa sahhahu wa nahyan amran wa nahyan sajiyatan lahu, baik dalam masalah perintah maupun larangan. Setiap perintah yang ada dalam Al-Quran dan juga larangan yang ada dalam Al-Quran telah menjadi sajiyatan, telah menjadi karakter yang melekat pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau di Al-Quran ada perintah-perintah, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia, orang yang pertama kali melaksanakannya. Dan kalau ada larangan-larangan yang ada dalam Al-Quran, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga yang menjadi pertama kali yang meninggalkannya sebelum yang lainnya. Inilah Nabi dan Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa khuluqan tatabba'ahum, dan akhlak yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan karakternya yang Allah jadikan padanya. Jadi Al-Qur'an ini Allah jadikan akhlak yang melekat pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa taraka tab'ahul jibilli, yang dengan itu Allah jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan tabiat asalnya, dan Allah gantikan tabiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Famahma amara Al-Quran fa'alahu, maka apa saja yang telah diperintahkan Al-Quran pasti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengerjakannya. Wa mahma nahahu anhu tarakahu, dan apa saja yang telah Al-Quran melarangnya pasti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah meninggalkannya. Jadi kalau kita lihat sosok yang sempurna dalam melaksanakan, mengamalkan Al-Quran dan meninggalkan apa yang dilarang Al-Quran, tidak ada manusia yang lebih sempurna dari sinten Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hada ma'ama jabalahu Allah alaihi minal khuluqil azim, yang demikian ini bersamaan dengan apa yang Allah telah tabiatkan pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari akhlak-akhlak yang agung. Jadi sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu Allah tabiatkan dengan akhlak yang ada dalam Al-Quran, maka Nabi sudah memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Di antaranya seperti minal haya, rasa malu. Rasa malu menunjukkan bahwasanya malu itu sifat yang baik kalau pada tempatnya. Namun ketika malu ini tidak pada tempatnya, misal ketika menuntut ilmu dia malu, ketika dia harus melaksanakan apa yang Allah perintahkan dia malu, melaksanakan sholat malu, katanya nggak enak, dilihat orang sholat akhirnya tidak sholat, maka ini bukan pada tempatnya. Maka asal dari sifat malu adalah sifat yang mulia. Wal karam, dermawan. Wasyaja'ah, pemberani. Wasaf, itu pemaaf. Jadi kalau sifat-sifat ini itu sebelum Nabi dijadikan oleh Allah memiliki sifat-sifat yang ada dalam Al-Quran, maka Nabi sudah memiliki sifat-sifat yang agung. Wal hilm, lembut. Jadi Nabi itu orangnya lembut sekali. Orangnya lembut. Wa kullu khuluqin jamil, dan semua akhlak-akhlak yang indah, yang bagus. Maka Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memiliki dan disifatkan dengan akhlak-akhlak yang bagus tersebut.
Di antara buktinya kita dibawakan dan disebutkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, karena thabata fi sahihain, yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, an Anas, dari sahabat Anas, beliau mengatakan, khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Sahabat Anas bin Malik mengabarkan kepada kita, yaitu beliau pernah menjadi pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam, melayani kebutuhan hajatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Karena Nabi tiba di Madinah sampai meninggal kurang lebih 10 tahun. Dan Anas ibn Malik ini orang asli Madinah, atau beliau adalah termasuk sahabat Ansor. Maka beliau menemani Nabi, melayani Nabi selama 10 tahun. Dan beliau mengabarkan, qala li ma fama qala li uffin qat. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah selama 10 tahun beliau mengatakan sedikit pun. Ketika sahabat Anas menjadi pelayannya Nabi, berkhidmah, membantu kebutuhan Nabi, maka beliau tidak pernah mengatakan apa? Kepada sahabat Anas bin Malik, yang menunjukkan Nabi tidak senang kepadanya. Tidak, beliau tidak pernah ngomong Bahkan beliau mengatakan wala qala li syai'in fa'altuhu, dan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakan untuk sesuatu yang aku telah kerjakan. Jadi sahabat Anas melakukan sesuatu, kemudian Nabi tidak mengatakan kepada beliau lima fa'altahu, kenapa kamu mengerjakan ini? Kenapa kamu tadi mengerjakan hal ini? Katanya. Enggak, Nabi tidak pernah menegur, kenapa kamu melakukan ini? Wala li syai'in lam af'alhu, dan tidak pula Nabi SAW mengatakan untuk sesuatu yang aku tidak kerjakan, yang aku belum kerjakan, ala fa'altahu, kenapa kamu tadi tidak mengerjakan ini? Kenapa kamu tadi tidak melakukan ini? Nabi tidak pernah katakan. Coba kalau kita bukan siapa-siapa pun, kalau kita melihat ada sesuatu sudah ditegur. Gini loh, seperti ini loh. Seharusnya tadi seperti ini. Seharusnya kamu tadi mengerjakan ini. Nabi tidak pernah katakan itu kepada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kemudian sahabat Anas bin Malik mengatakan selanjutnya, wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanun nasi khuluqan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Yang paling baik akhlaknya. Wala masastu khazzan wala hariran, dan tidaklah aku pernah pegang. Ini khazzan dan harir ini sama-sama sutra. Sutra itu lembut, tapi ada yang tebel, ada yang tipis. Kalau khazzan itu sutra yang tebel, harir ini sutra yang tipis, sama-sama lembut dua-duanya. Kata beliau, aku tidak pernah menyentuh sutra yang sangat halus, wala syai'an kana alyan, dan tidaklah sesuatu yang lebih lembut min kaffi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan telapak tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling lembut. Terus sinten? Sahabat Anas bin Malik. Wala syamam miskan, dan tidak pula aku pernah mencium bau minyak wangi atau etron, minyak wangi. Dari minyak wangi yang baunya sangat wangi, kana atyabu
min araqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata bau wanginya keringat Nabi lebih wangi daripada minyak wangi. Niki sanjangnya sinten? Kabar dari sahabat Anas bin Malik. Jadi memang ini diantara salah satu bentuk keutamaan Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bau keringatnya Nabi niku wangi. Beda sama kita. Kalau keringatnya kita ya enggak ada wangi-wangi. Ada yang baunya wangi, keringatnya. Ya, ini. Dan ini diantara salah satu keutamaan dan kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam riwayat yang lain yang menunjukkan tentang ketinggian dan kemuliaan sifat dan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, wa rawal Bukhari an Abi Ishaq, dari sahabat Abu Ishaq radhiyallahu anhu, qala sami'tul Barra yaqul, aku pernah mendengar Al-Barra mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanun nasi wajhan. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling bagus wajahnya, paling tampan wajahnya. Wa ahsanun nasi khuluqan, dan manusia yang paling baik akhlaknya. Laisa bit tawilil ba'in wala bil qasir. Tingginya Nabi itu tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu pendek. Wal ahaditsu fi hadza katsiratun. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal ini sangat banyak sekali. Wa li Abi Isa At-Tirmidzi fi hadza kitabun asy-syama'il. Di antaranya yaitu tulisan atau karya Abu Isa Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Beliau punya kitab yang namanya Asy-Syama'il, yaitu karakteristik sifat-sifatipun sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana disebutkan banyak sekali yang menjelaskan tentang sifat karakteristiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, warawal Imam Ahmad, diriwayatkan Al-Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi khadiman lahu qad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mukul khadiman, pelayannya, sedikit pun, sekalipun tidak pernah. Masya Allah. Ini kalau kita kayaknya tidak mungkin. Kemudian wala daraba biyadihi syai'an qat, dan tidak pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memukul dengan tangannya sesuatu apapun, illa an yujahida biyadihi, kecuali ketika Nabi berjihad, baru beliau menggunakan tangannya untuk memukul dengan pedangnya diantaranya. Wala imra'atan, dan tidak pula seorang wanita. Tadi lewat ya itu ya. Jadi Nabi tidak pernah mukul pembantunya, pelayannya, tidak pernah mukul wanitanya, istrinya. Tapi kalau kita berusaha, ya, karena kita bukan Nabi, susah ini. Punya sifat ini aja susah ini. Tidak mukul itu. Kemudian illa an yujahida fi sabilillah. Kemudian wala khayyara baina syai'aini qat. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diberikan pilihan, dua pilihan, illa kana ahabbuhuma ilaihi aisaruhuma,
melainkan Nabi akan memilih yang paling beliau cintai adalah yang paling muda dari keduanya. Jadi ketika Nabi diberikan dua pilihan, maka Nabi akan pilih yang paling apa? Paling mudah dari dua pilihan tersebut. Hatta yakuna itsman, kecuali sampai apa? Kalau hal itu adalah perbuatan dosa, maka beliau apa? Fa idza kana itsman, kalau hal itu berkaitan dengan perkara dosa, kana ab'adun nasi minal itsmi, maka Nabi SAW sangat jauh dari dosa. Beliau meninggalkan semua yang mengandung unsur dosa. Karena apa? Nabi adalah al-ma'sum, salah satu hamba Allah, makhluk Allah yang Allah pilih terjaga dari kesalahan dan melakukan dosa. Jadi tidak mungkin beliau berbuat dosa. Kalau kita ya tidak mungkin kalau tidak berbuat dosa, karena kita bukan termasuk manusia yang maksum, yang terjaga dari dosa. Walam takun li nafsihi min syai' yu'ta ilaihi. Dan Nabi SAW tidak pernah membalas orang yang orang yang memusuhinya atau orang yang mencuranginya atau melakukan keburukan kepada beliau. Nabi tidak pernah membalas. Tidak pernah membalasnya. Illa an tuntahaka hurumatillah, kecuali ketika batasan-batasan Allah dilanggar. Kecuali ada yang melanggar batasan-batasan Allah yang Allah telah haramkan kemudian dilanggar, baru Nabi memberikan balasan. Siapa yang melakukan perbuatan zina, maka ada balasannya. Siapa yang mencuri dan telah memenuhi nisabnya, ada balasannya. Nabi tegakkan. Tapi terkait dengan urusan dia sendiri, kalau itu dicurangi atau dijeleki, maka Nabi tidak pernah membalasnya. Siapa bisa seperti itu? Sinten? Nggak bisa kita. Kalau kita dicurangi, ditene wis iso. Ngoten ya. Minimal kalau kita tidak bisa balas langsung saat itu, maka dalam hati ini akan terbesit tadi. Nih masku, gitu. Diteni ada kesempatan. Nggak bakal luput kamu gitu. Nabi tidak. Nabi kita yang mulia Muhammad SAW, ya sudah, beliau dicurangi, dijeleki, sudah selesai. Beliau tidak akan mempermasalahkannya. Fayakunu huwa yantaqimu lillah, sehingga ketika larangan-larangan yang Allah haramkan tadi dilanggar, maka beliau membalas karena karena haknya sinten Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hak dirinya sendiri. Ini sifat yang luar biasa, akhlak yang mungkin kita kalau mencoba praktekkan itu koyo angel pol. Kemudian yang berikutnya, wa qawluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Berkata Al-Aufi, Al-Imam Al-Aufi mengatakan, An Ibni Abbas, dari sahabat Abdullah bin Abbas, ay wa innaka la'ala dinin azimin wa huwa al-Islam. Maknanya wa innaka la'ala khuluqin azim adalah apa? Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas agama yang paling agung, yaitu agama Islam.
Berarti agama Islam inilah agama yang paling tinggi, yang paling mulia, yang paling agung. Tidak ada dan tidak ada agama yang lebih tinggi dan lebih mulia melebihi ketinggian dan kemuliaan agama Islam. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak belajar agama Islam, tidak mempelajarinya, tidak mengamalkannya. Tidak ada alasan. Karena apa? Sekarang nih jenengan ditanya agamamu apa? Aku ini Islam, gitu. Maka apa? Kita harus punya tekad, kesungguhan belajar agama Islam yang menjadi agamanya siapa? Rasulullah SAW. Karena kalau kita perhatikan di mana hari ini banyak orang ngaku beragama Islam, ternyata dia tidak mengamalkan dan belum mengamalkan Islam. Sebabnya nopo? Karena dia tidak belajar Islam. Nah, ini diantara salah satu bentuk usaha kita mengenali petunjuk agama Islam yang diwariskan dan diajarkan oleh Nabi SAW. Wa kadza qala Mujahid wa Abu Malik wa Suddi wa Rabi' ibn Anas wa Dhahak wa Ibn Zaid. Dan ini juga yang telah dijelaskan oleh para ulama kita, di antaranya Al-Imam Mujahid, Al-Imam Abu Malik As-Suddi, Ar-Rabi' ibn Anas, Al-Imam Ad-Dhahak, Al-Imam Ibn Zaid. Semuanya mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan firman Allah wa innaka la'ala khuluqin adzim, dan sungguh engkau wahai Muhammad berada di atas agama yang paling mulia, yang paling agung, yaitu agama Islam. Dan inilah agama kita jemaah, khususnya para santri. Jadi agama yang sedang kita pelajari, agama yang sedang kita amalkan ini adalah agama yang paling mulia, agama yang paling tinggi, agama yang paling agung. Jadi tidak usah perlu minder kita dengan agama-agama yang lain. Bahkan kita harus bangga, harus merasa mulia dengannya. Bagaimana caranya? Kenali, pelajari, pahami, amalkan agama kita. Maka niscaya kita akan diberikan kemuliaan oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang memiliki kemuliaan adalah Allah. Maka barang siapa yang menegakkan agama Islam, yang memuliakannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau adik-adik semua ini sekarang sungguh-sungguh belajar tentang Islam, memahaminya, mengamalkannya sebagaimana petunjuk nabinya, sebagaimana petunjuk Rasulnya SAW, Allah yang akan angkat, Allah yang akan muliakan, bukan manusia, bukan manusia. Allah yang akan angkat kita, Allah yang akan muliakan kita. Dan ini yang harus kita yakinkan untuk diri kita. Ketika kita belajar tentang agama Islam, agamanya yang diwariskan oleh Nabi kita Muhammad SAW, pasti Allah akan muliakan kita. Nanti. Qala Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, wa samma ad-dinu khuluqan. Allah Subhanahu wa taala menamai dan menyebut ad-din dengan khuluq. Kan tadi Allah katakan wa innaka la'ala khuluqin. Nah, khuluqin di sini maknanya sebagaimana yang disepakati para ulama, la'ala dinin, di atas agama yang paling mulia. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan kata khuluq. Maka Allah Subhanahu wa taala menamai agamanya dengan khuluqan, li'annal khuluqu atau li'annal khuluqa hay'atun murakkabatun min ulumin sadiqatin. Karena akhlak-akhlak itu adalah rangkaian perilaku yang dibangun
dari ilmu yang ilmu yang dibangun atau dilandasi dengan kejujuran, ilmu yang jujur, ilmu yang dibangun di atas kebenaran, wa iradatin zakiyatin, dan keinginan yang bersih, keinginan yang suci, tujuan yang suci, wa a'malin zahiratin, dan perbuatan yang zahir, yang nampak. Berarti harus ada tindakan, harus ada perbuatan. Wa batinatin, dan juga yang batin. Berarti kejujuran, kebenaran ini harus dibarengi yang nampak dan yang batin, yang ada dalam hati kita. Muwafiqatan lil adli wal hikmati wal maslahati, yang ini berjalan beriringan dengan keadilan, hikmah, dan kemaslahatan. Wa aqwalil mutabaqatin lil haqqi, dan juga perkataan yang sesuai dengan kebenaran. Jadi tindakan, perilaku tadi yang dilandasi dengan kejujuran, kebenaran, hikmah, maslahat harus sesuai dengan ucapan yang benar. Tasduru tilkal aqwal wal a'mal min tilkal ulum wal iradat, yang semua perkataan dan perbuatan tersebut dilandasi dan dibangun di atas ilmu yang benar dan keinginan yang benar tersebut. Fataktasibun nafsu biha akhlaqan, sehingga jiwa dan diri kita akan memperoleh akhlak. Hiya azkal akhlak, yang akhlak tersebut adalah akhlak yang paling apa? Yang paling suci. Wa asrafuha wa afdaluha, dan akhlak yang paling mulia dan yang paling utama. Jadi akhlak yang paling mulia dan yang paling utama ini, kalau perkataan dan perbuatan tadi dilandasi dengan apa? Ilmu, kebenaran yang ada dalam Al-Quran dan petunjuk sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga dilandasi dengan apa? Iradat, keinginan dan tujuan yang benar, tujuan yang suci, tujuan yang ikhlas, semata hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahadhihi kanat akhlaqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan inilah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya Rasulullah, baik perkataan dan perbuatannya, dilandasi dengan ilmu yang langsung berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ilmu yang suci, ilmu yang murni, yang masih bersih, dan juga dilandasi dengan tujuan yang mulia juga, karena beliau perkataannya, perbuatannya semuanya dilandasi karena Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya mengharapkan apa? Wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-muqtabisati min mishkatil Qur'an, yang terambil dari cermin Al-Quran, dari sumber Al-Quran. Fakana kalamuhu, sehingga ucapan Nabi SAW mutabiqan lil Qur'ani tafsilan lahu wa tabyinan, semuanya itu sesuai dengan petunjuk Al-Quran, baik penjelasannya maupun rinciannya, maka semuanya pasti sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Wa ulumuhu ulumul Quran, ilmu yang dimiliki Nabi SAW juga ilmu yang ada dalam Al-Quran. Wa iradatuhu wa a'maluhu ma aujabahu wa nadaba ilaihi Al-Quran, dan keinginannya Nabi SAW, niatnya, tujuannya, perbuatannya, amalnya adalah semua yang telah diwajibkan dan dianjurkan dalam Al-Quran. Semua yang dikerjakan Nabi itu semua yang diperintahkan oleh Al-Quran, baik perintah yang wajib maupun perintah yang sunnah. Wa i'raduhu wa tarkuhu, dan berpalingnya Nabi
Nabi meninggalkan perkara sesuatu lima mana aminhul Quran, sebagaimana pula yang diperintahkan oleh Al-Quran untuk meninggalkannya. Wa raghbatuhu fima raghaba fihi, dan keinginannya Nabi sebagaimana yang diperintahkan dan dianjurkan dalam Al-Quran. Wa zuhduhu fima zahada fihi, dan zuhudnya Nabi juga sebagaimana zuhud yang sesuai dengan petunjuk dalam Al-Quran. Wa karahatuhu lima karihahu, dan kebenciannya Nabi sebagaimana kebencian yang ada dalam Al-Quran, yang dibenci oleh Al-Quran. Wa mahabbatuhu lima ahabbahu, dan kecintaannya Nabi sebagaimana yang Al-Quran mencintainya. Wa sa'yuhu fi tanfidhihi awamirihi wa tablighihi, dan Nabi SAW usahanya hanya berusaha mewujudkan apa yang ada dalam Al-Quran. Wal jihadu fi iqamatihi, dan Nabi SAW senantiasa berusaha menegakkan semua yang terkandung di dalam Al-Quran. Dan ini bukti bahwasanya Al-Quran itu harus diperjuangkan, bukan cuman dibaca saja. Baca saja, untuk bisa baca Al-Quran butuh perjuangan. Apalagi untuk mengamalkan kandungannya, isinya, pasti sangat butuh perjuangan. Fatarjamat Ummul Mukminin likamali ma'rifatiha bil Quran, sehingga Ummul Mukminin menerjemahkan bahwasanya kesempurnaan akhlak Rasulullah SAW sebagaimana yang beliau pahami dari Al-Quran, bahwasanya Nabi SAW adalah sosok wujud nyata dari Al-Quran. Wa bir Rasul SAW wa husnu ta'biriha, jadi dengan Rasulullah SAW, dari Ummul Mukminin tadi, beliau pahami bahwasanya Rasulnya Muhammad SAW inilah sosok dan wujud nyata dari Al-Quran, yang dengan itulah Al-Quran mengungkapkan dengan bahasa yang sangat indah. An hadza kullihi biqaulihi, dengan yang mengungkapkan ini semuanya beliau mengucapkan, yaitu Ummul Mukminin mengatakan kana khuluquhu Al-Quran. Rasulullah SAW beliau akhlaknya adalah akhlak Al-Quran. Sosok Rasulullah SAW adalah sosok Al-Quran. Jadi kalau kita pengen betul-betul mengamalkan Al-Quran, maka harus mengikuti petunjuk Rasulullah SAW yang ada dalam sunnahnya, yang ada dalam hadis-hadis Nabi-Nya SAW. Inilah yang kita bisa pelajari dari kehidupan Rasulullah SAW, karena beliau adalah sosok Al-Quran yang kita sedang baca dan kita pelajari sampai hari ini. Wa Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, dan dari sahabat Abi Umamah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Sesungguhnya aku yang menjadi jaminan, aku yang akan memberikan jaminan dengan satu rumah fi rabadil jannah, yang ada di dalam surga. Aku akan menjamin seseorang dengan rumah di surga. Dia akan mendapatkan rumah di surga. Bagi siapa? Liman tarakal mira', bagi siapa saja yang meninggalkan perdebatan, bukan dalam rangka untuk mencari kebenaran. Maknane al-mira' niku napa? Perdebatan tapi hanya untuk cari kalah menang,
bukan untuk mencari kebenaran. Maka siapa yang meninggalkannya, maka Nabi SAW akan menjaminnya dengan bibaitin fi rabadil jannah, rumah yang ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana muhiqqan, walaupun dia benar. Wa bibaitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan, dan aku akan menjanjikan rumah yang ada di tengah surga. Kalau tadi di bagian depannya, kalau sekarang di bagian tengahnya. Bagi siapa? Liman tarakal kadhiba, bagi siapa saja yang berusaha meninggalkan dusta, baik berkata dusta atau berbuat dusta. Wa in kana mazihan, walaupun hanya sekedar candaan dan gurauan. Berarti bercanda tapi ada unsur apa? Kedustaan. Boleh napa enggak boleh? Harus ditinggalkan. Berusaha untuk meninggalkannya. Karena Nabi memberikan jaminan rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, wa bi baitin fi a'lal jannah. Dan Nabi menjanjikan rumah di surga yang paling tinggi. Bagi sinten? Liman hasuna atau liman hassana khuluquhu, bagi orang yang berusaha menjaga akhlaknya dengan akhlak yang baik. Berarti akhlak ini kita harus mengusahakan, memperjuangkan dengan mempelajarinya, mengamalkannya untuk diri kita. Yang mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dan Allah masukkan kita ke dalam surganya. Amin. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Mungkin menika yang bisa kita kaji pada kesempatan yang berbarokah ini, dan kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.